7D ingin menjelaskan cara mencari data nilai kelas 3B. Langsung saja kita buka menu Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya terlebih dahulu agar mempersingkat waktu. Di sini ada data nilai kelas 3B semester ganjil. Ya, yang terisi yaitu nomor, nama siswa, jenis kelamin, nilai IPA, nilai IPS, nilai bahasa Indonesia, dan nilai MTK. Lalu yang terakhir nilai agama, dan ada juga jumlah, rata-rata, ranking, nilai huruf, predikat, dan keterangan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai menghitung nilai jumlah. Teman-teman bisa perhatikan, kita tab dulu di bagian jumlah, lalu kita pilih auto sum, kita pilih sum. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, perhatikan ini tabel yang terblok. Nah, lalu kita tekan enter, maka hasilnya akan muncul seperti ini ya. Untuk mencari nilai selanjutnya, kita cukup menarik kursornya ke bawah. Nah, kita perhatikan. Nah, setelah berubah menjadi tanda plus, maka kita tap 2 kali, tahan, lalu kita tarik sampai ke nomor 10. Lepas, maka hasilnya akan muncul semua ya. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata. Caranya hampir sama. Kita tag dulu di kolom nilai rata-rata. Setelah kita tap di kolom rata-rata, kita buka lagi auto sum-nya, lalu kita pilih average. Nah, terus kita blok dari mata pelajaran IPA sampai agama. Cukup sampai agama ya, tidak usah sampai ke kolom jumlah. Lalu kita enter. Nah, untuk mencari yang kedua, nilai rata-rata yang kedua, kita cukup menarik kursornya ke bawah sampai ke nomor 10, maka hasilnya akan muncul. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata dari mata pelajaran IPA. Caranya kita tap di kolom ini, kita pilih auto sum lagi, kita pilih average karena rata-rata. Nah, maka yang terblok cuma mata pelajaran IPA. Selanjutnya kita tekan tombol enter, hasilnya akan muncul. Lalu untuk mencari nilai IPS dan bahasa Indonesia dan seterusnya, kita cukup menarik kursornya sampai ke nilai agama. Nah, maka hasilnya akan muncul ya. Sama, untuk mencari nilai tertinggi, caranya juga sama. Cuma yang membedakan, setelah kita mengklik auto sum, kita harus memilih max karena kita mencari nilai tertinggi. Lalu kita enter. Nah, begitu juga untuk mencari nilai terendah. Kalau mencari nilai terendah, kita cuma memilih min ya, karena dia nilai terendah. Kita enter lagi, maka hasilnya akan muncul. Nah, setelah kita sudah mencari nilai terendah dan tertinggi, maka kita akan mencoba mencari jumlah laki-laki itu ada berapa banyak. Kita cukup menggunakan rumus sama dengan, coba perhatikan di layar monitor, kita ketik countable.
countip. Maaf teman-teman karena kepencet countip. Nah, ini kelihatan tidak? Nah, kita double tap. Nah, di sini ada rank. Nah, tujuannya adalah kita harus memblok kolom jenis kelamin dari nomor 1 sampai nomor 10. Lalu kita kasih titik koma seperti yang ada di sini. Ingat, berbeda laptop, berbeda kode ya. Nah, setelah kita bikin seperti itu, terus kita bikin kriteria. Karena kita mencari jumlah laki-laki, kriterianya adalah L. Kita buka tanda kutip. Selanjutnya kita tekan huruf L, lalu tanda kutip lagi. Nah, setelah itu tutup kurung ya, enter. Maka hasilnya akan muncul 5. Selanjutnya kita juga mencari nilai jumlah perempuan. Caranya juga sama seperti jumlah laki-laki tadi. Rumusnya sama dengan countip. Nah, setelah kita memilih countip, kita blok lagi. Nah, setelah kita blok, kita kasih titik koma. Lalu kita mencari jumlah perempuan. Karena perempuan itu kita menggunakan simbol P, kita gunakan huruf P. Terlebih dahulu kita buka tanda kutip, terus P, tutup kutip, lalu tutup kurung, dan terakhir enter. Nah, maka hasilnya adalah jumlah laki-laki 5 dan jumlah perempuan 5. Setelah kita mencari jumlah laki-laki dan perempuan, selanjutnya kita masuk ke ranking. Nah, kita mencari jumlah ranking dengan rumus menggunakan sama dengan rank. Ya, coba perhatikan ke layar. Nah, di sini kan ada rank. Kita tap dulu di sini, lalu kita double tap. Setelah kita menekan double tap, lalu kita tap lagi di rata-rata. Nah, maka hasilnya akan muncul otomatis K7. Setelah itu, perhatikan lagi. Karena di sini ada tanda titik koma, maka kita harus menggunakan titik koma. Nah, setelah kita memberi titik koma, kita harus mengisi rep. Rep itu yang mana? Nah, cara mencari repnya, kita blok dulu semuanya dari nomor 1 sampai nomor 10. Seperti ini. Setelah kita blok, kita kasih kode lagi titik koma. Lalu kita pilih descending. Ya. Descending itu kita menggunakan kodenya 0. Ya. Kita klik 0. Lalu biar rankingnya sesuai atau tidak ganda atau tidak double-double, maka kita harus menekan tombol Fn dan F4 ya, di bagian K16 dan juga K7 ya, Fn F4. Nah, setelah itu baru tutup kurung dan enter. Maka ranking yang muncul adalah ranking 8. Nah, untuk mencari ranking selanjutnya kita cukup memindahkan cursornya sampai ke
titik sudut kanan bawah sampai berubah menjadi tanda plus. Lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka dapatlah hasil yang mendapatkan ranking 1, yaitu Dame. Oke. Selanjutnya kita mencari keterangannya, yaitu kita cukup menggunakan rumus if. Ya. Langsung saja kita tap dulu di sini sama dengan if logical test. Kita tap saja di nilai rata-rata anak yang pertama, lalu kita bikin kurang dari 70, maka dinyatakan gagal. Ya, kita bikin kurang dari 70, lalu kita beri titik koma karena kodenya di sini titik koma. Terus kita buka kutip, kita tulis gagal, tutup kutip, lalu titik koma lagi, terus buka kutip, kita bikin lulus, tutup kutip, dan kita tutup kurung, lalu enter. Nah, maka hasilnya akan muncul gagal. Ya, untuk mencari yang selanjutnya cukup kita tarik cursornya ke bawah, hasilnya akan muncul. Sebagian ada yang lulus dan ada juga yang gagal. Selanjutnya kita mencari nilai huruf. Kita tap dulu di sini. Kita masih menggunakan rumus if juga, sama dengan if double tap logical test. Kita tap lagi di nilai rata-rata anak yang pertama. Selanjutnya kita bikin kurang dari 60 titik koma, maka nilainya E. Setelah kita mengetik nilainya E, kita masukkan lagi rumus if rata-rata kurang dari 75 titik koma, buka kutip, D, tutup kutip, lalu titik koma. Kita menggunakan rumus if lagi, rata-rata kurang dari 85 titik koma, buka kutip, C, tutup kutip, titik koma, if lagi, sampai seterusnya ya. Rata-rata, lalu kurang dari 95, B, lalu setelah itu kita tidak perlu menambahkan rumus if lagi. Kita cukup menggunakan buka kutip, A, tutup kutip, lalu kita hitung kurung yang ada di sini. Karena di sini ada 4 kurung, maka kita tutup kurung sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu kita tekan enter. Maka nilai hurufnya adalah D. Ya. Terus kita pindah cursornya ke bawah sampai ke 10. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Ya. Setelah kita mencari nilai huruf, maka kita akan mencari predikat. Ya, ini yang terakhir. Kita copy dulu.
Nah, ininya kita copy dulu rumus yang ini. Nah, setelah kita copy, kita tap kembali di sini, lalu kita paste. Nah, kelihatan kan itu rumusnya. Nah, jadi E kita ganti menjadi mengulang sesuai yang ada di sini ya, mengulang. Terus D kita ganti menjadi kurang. Terus C kita ganti menjadi cukup. Lalu B kita ganti menjadi memuaskan. Dan yang terakhir A sangat memuaskan. Sudah, lalu kita enter. Maka hasilnya sudah muncul. Ya, kita pindah kursornya sampai berubah menjadi tanda plus, lalu kita tarik ke bawah. Oke. Seperti itulah cara mencari data nilai kelas 3B dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.